wabarakatuh. Kali ini kami ingin memaparkan mengenai metode dari sistem kami, yaitu layanan informasi, pencatatan, dan pelaporan TB Amali Pindrang. Adapun anggota tim kami yaitu Redo Triansyah, saya sendiri sebagai Nurasya, kemudian Meliani. Nah, latar belakang dari sistem kami yaitu tuberkulosis di Indonesia, khususnya di daerah Pindrang, Sulawesi Selatan, masih sangat terkendala sistem pencatatan manual yang tidak efisien, ketersediaan website informasi khususnya TB, dan lemahnya koordinasi antar petugas kesehatan, sehingga hal ini yang menyebabkan keterbatasan penanganan pasien dan menghambat program penanggulangan TB secara keseluruhan. Adapun rumusan masalah kami, yang pertama itu ketidaksesuaian pencatatan data manual. Proses pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh pihak TB Amali Pindrang masih dilakukan secara manual oleh koordinator. Ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian atau adanya kesalahan dalam pencatatan. Yang kedua itu terbatasnya akses informasi. Karena belum adanya ketersediaan informasi seperti platform digital untuk informasi. Yang ketiga itu keterbatasan jangkauan layanan. Karena sistem masih manual sehingga membatasi jangkauan layanan TB Amali Pindrang karena masih tergantung pada interaksi langsung untuk menyebarkan informasi dan pencarian pasien. Dan pengembangan. Tujuan dari pengembangan sistem kami, sistem layanan dan pencatatan laporan data TB Amali Pindrang adalah untuk membangun sebuah aplikasi berbasis website yang akan membantu proses pencatatan data pasien TB dan HIV secara terstruktur, efisien, dan terintegrasi. Karena sistem ini dirancang untuk memudahkan petugas internal untuk mencatat, mengelola, dan mengakses secara aman dan akurat data pasien, termasuk data pendampingan. Yang akan kami gunakan dalam sistem kami yaitu layanan informasi, pencatatan, dan pelaporan TB Amali Pindrang, yaitu metode prototype. Nah, karena alasan kami menggunakannya karena belum adanya sistem yang ada digunakan di Yayasan TB Amali Pindrang dan masih menggunakan masih menggunakan pencatatan secara manual. Nah, salah satu yang digunakan yaitu menggunakan Excel sebagai tempat pencatatan dan pelaporan pasien TB Amali Pindrang, sehingga metode prototype dapat dijadikan sebagai perbandingan dari sistem kami nantinya dengan Excel ini untuk gambaran umum bagi sistem kami nantinya. Adapun langkah-langkah dari penerapan metode prototype, yang pertama itu kami melakukan identifikasi kebutuhan. Kami melakukan wawancara kepada pihak Yayasan TB Amali Pindrang untuk mengidentifikasi alur pencatatan dari pasiennya. Yang kedua yaitu perancangan prototipe awal. Setelah kami melakukan wawancara, selanjutnya kami melakukan perancangan awal untuk antarmuka penggunanya. Yang ketiga yaitu evaluasi prototipe awal pengguna. Setelah kami membuat perancangan prototipe awal, selanjutnya kami mempresentasikan hasil rancangan kami kepada pihak stakeholder atau pihak TB Amali Pindrang itu sendiri dan mengumpulkan tanggapan mereka terkait rancangan kami. Selanjutnya itu bagian 4, itu perbaikan prototipe. Setelah kami mempresentasikan kepada pihak stakeholder atau pihak TB Amali Pindrang, kami melakukan perbaikan atau revisi berdasarkan masukan dan tanggapan dari pihak stakeholder atau TB Amali Pindrang. Selanjutnya itu yang kelima, pengembangan sistem final. Setelah prototipe diperbaiki, kami selanjutnya membangun sistem secara lengkap. Salah satunya mengimplementasikan semua fitur-fitur secara lengkap. Pengembangan sistem yang dilakukan menggunakan PHP untuk login server SID, MSQL untuk merancang database, Bootstrap untuk tampilan dan untuk localhost menggunakan Laravel. Yang keenam yaitu pengujian dan implementasi sistem. Setelah semua langkah-langkah sebelumnya dilakukan, selanjutnya kami melakukan pengujian
Selanjutnya akan melakukan pengujian sistem kami. Yang terakhir yaitu pemeliharaan dan evaluasi berkelanjutan, yang melakukan monitoring pengguna sistem yang dilakukan oleh pendamping dan mengumpulkan data seberapa efektivitas sistem yang kami buat untuk Yayasan TIBI Amali Pindrang. Lainnya di mana pada menunya terdapat 5, yaitu menu home, wilayah, pelaporan, dan tentang kami. Nah, pada ujung kanan itu terdapat menu login. Nah, pada bagian bawahnya terdapat akun media sosial TIBI Amali Pindrang. Nah, di sini saya akan ambil satu contoh, yaitu pelaporan. Nah, di mana guys akan diminta untuk menginput nama, jenis kelamin, nomor telepon, wilayah, serta keterangan yang terinfeksi penyakit apa, yaitu TBK atau HIV. Nah, serta bukti keterangan berupa video atau foto. Baik, itulah presentasi dari metode, kemudian tampilan awal UI UX yang akan kami gunakan dalam sistem kami, yaitu layanan informasi, pencatatan, dan pelaporan TIBI Amali Pindrang. Adapun kesimpulan dari pemaparan kami yaitu metode prototype adalah pilihan tepat untuk mengembangkan sistem layanan pencatatan dan pelaporan di TIBI Amali Pindrang karena memungkinkan pengembangan bertahap, fleksibel terhadap perubahan, dan memberikan kesempatan pengguna untuk melihat serta mengevaluasi sistem secara langsung, dan sehingga menghasilkan sistem yang benar-benar memenuhi kebutuhan yayasan dalam transisi dari manual ke digital. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.